Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mesarina dari kelas MPIF, NIM 2130203135. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Khairowati MAG. Di mana pertanyaannya yang pertama, jelaskan secara singkat tahapan perkembangan teori pembelajaran menurut Brunei, Vietnam, dan Ausubel. Jawaban yang pertama ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama, tahapan enaktif atau penggambaran benda nyata, yang dimana peserta didik melakukan aktivitas dalam usaha memahami lingkungan. Peserta didik juga melakukan observasi dengan cara mengalami suatu realitas. Contohnya, ketika seorang guru memegang beberapa pensil, kemudian guru mengajak muridnya untuk berhitungan menggunakan benda nyata atau pensil. Tahapan yang kedua, tahapan ikonik atau peserta didik atau seorang sedang memahami objek dunia melalui gambaran-gambaran atau visualis gambaran. Yang tahapan yang terakhir, tahapan simbolik, yang dimana seseorang memahami dunia melalui simbol-simbol atau bahasa, logika, matematika, dan lain-lain. Di tahapan ini peserta didik mempunyai gagasan yang banyak dipengaruhi bahasa dan logika, serta komunikasi dilakukan dengan pertolongan sistem simbol. Pertanyaan yang kedua, metakognisi pada dasarnya didefinisikan sebagai kemampuan untuk merefleksikan sesuatu, memahami dan mengontrol kemampuan belajar seseorang. Di sini jelaskan strategi dalam meningkatkan daya ingat, keahlian, dan metakognisi peserta didik. Jawabannya ada 5. Yang pertama, berbicara tentang berpikir atau talking about thinking. Yang kedua, membuat jurnal berpikir atau having thinking a journal. Yang ketiga, melaporkan atau melakukan kembali proses berpikir atau debriefing thinking process. Yang terakhir, evaluasi diri atau self evaluasi. Pertanyaan yang ketiga, teknologi pendidikan merupakan proses yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide atau peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari jalan pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah yang menyangkut semua aspek belajar manusia. Jelaskan pengertian teknologi pendidikan menurut beberapa pakar dan AIRS. Peran teknologi dalam pendidikan atau pemanfaatan teknologi dalam pendidikan dan penggunaan teknologi dan pendidikan. Jawaban yang pertama, teknologi pendidikan menurut Komisi Teknologi Pembelajaran pada tahun 1970, yang dimana teknologi pembelajaran diartikan sebagai komunikasi yang dapat digunakan untuk keperluan pembelajaran disampaikan oleh guru, buku teks atau papan tulis. Yang kedua, definisi teknologi pendidikan yang dikemukakan Silber pada tahun 1970, yang dimana teknologi pembelajaran adalah pengembangan atau riset, desain, produksi, evaluasi didukung oleh pasukan kita dan memanfaatkan komponen yang dilaksanakan oleh sistem pembelajaran atau pesan-pesan dalam bahan, pemesanan teknik dan lingkungan. Yang ketiga, definisi teknologi pendidikan menurut Marx Kenzie atau Erasmus pada tahun 1971, yang dimana teknologi pendidikan merupakan suatu studi yang sistematis mengenai cara bagaimana tujuan pendidikan dapat dicapai, mengenai cara tujuan yang dicapai oleh diri kita sendiri. Yang keempat,
definisi teknologi pendidikan menurut James Hyatt atau Spector pada tahun 2016, yang dimana teknologi pendidikan ditinjau dari definisi umum seperti tujuan, pengetahuan, dan perubahan teknologi. Pendidikan melibatkan penerapan pengetahuan untuk meningkatkan tujuan belajar, pembelajaran, pelatihan, dan kinerja. Dan yang terakhir, yang kelima, pengertian teknologi pendidikan menurut Ayers pada tahun 1963, yang dimana definisi teknologi pendidikan yang pertama ini menggunakan istilah atau komunikasi audiovisual, bukan teknologi pendidikan yang dijadikan sebagai kerangka dasar dalam pengembangan teknologi pendidikan. Definisi ini juga menekankan kita pada fungsi dan penerapan orang yang melibatkan dalam proses dari perencanaan atau sampai kepada produksi dan pengembangan atau berkesinambungan. Di sini ada pemanfaatan teknologi dalam pendidikan, terbagi menjadi 5. Yang pertama, menambahkan informasi, dan yang kedua, meningkatkan kemampuan belajar, dan yang ketiga, memudahkan akses belajar, yang keempat, materi lebih menarik, dan yang kelima, meningkatkan minat belajar. Di sini ada juga penggunaan teknologi dalam pendidikan. Yang pertama, teknologi bisa membantu guru mengajar, dan yang kedua, teknologi akan memicu kreativitas guru, dan yang ketiga, teknologi membantu siswa belajar, dan yang keempat, teknologi bisa menciptakan aktivitas belajar yang menarik, dan yang kelima, siswa mudah mencari sumber belajar, dan yang terakhir, yang keenam, teknologi bisa meningkatkan standar sekolah. Pertanyaan yang nomor 4, pengelolaan kelas adalah segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan, suasana belajar mengajar dan serta dapat memotivasikan siswa belajar dengan baik sesuai kemampuan. Di sini bagaimana mengelola dan mendesain lingkungan kelas yang positif baik secara fisik maupun psikososial. Jawabannya di sini yaitu adalah membiasakan kebiasaan baik menjadi sebuah rutinitas kelas. Contohnya, menyapa siswa dengan cara yang sama setiap hari. Guru dapat menyapa siswa di depan kelas. Caranya ada 7. Yang pertama, menciptakan hubungan yang positif melalui komunikasi, dan yang kedua, mematikan diskusi kelas dan interaksi teman sebaya, dan yang ketiga, tetap terkoneksi dengan siswa, dan yang keempat, memberikan siswa tantangan proyek yang disukai, dan yang kelima, membiasakan hal baik, dan yang keenam, menguatkan perilaku baik yang dilakukan siswa, dan yang ketujuh, memelihara nilai positif. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Bila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.